Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Saya untuk kita tahu kalau semuanya. perubahannya apa tidak tahu. Syukur, alhamdulillah, dan katsiran thayyiban Kemarin mubarakan kita fi. berpapasan ya Pak? Di mana di Citra 8 ya? Yang Bapak Muhammad dan itu rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Pak Koordinator PPK, Bu Hamka, Pak Khairil Iba, teman-teman di tim PPK yang ada Bu Nadia, ada Bu Dita, Bu Sri Handayani, dan Bunda Chandra, serta Pak Martin dan Pak ini sedang meluncur ke butik hotel untuk eh, melaporkan kegiatan PPK kita memenuhi undangan GTK untuk Daljab dan Praja. Untuk Daljab 1-2. Ya, Bapak Ibu sudah kita ingin laporkan kegiatannya, termasuk kegiatan Bapak Ibu sekalian di angkatan yang ketiga. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Guru Pamong, Guru enggak, dosen, instruktur yang bergabung di JIMIT ini, serta tentunya Bapak Ibu peserta mahasiswa PPK Daljab kategori 1 angkatan yang ketiga, guru-guru hebat yang saya cintai dan banggakan. Puji serta syukur mari kita panjatkan hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas izinnya kita kembali bertemu. Nampaknya memang kegiatan kita bertubi-tubi, beririsan, lari gaspol ya tentunya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rasul kita, uswah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk terus meneguhkan, menguatkan keyakinan kita untuk terus istiqomah untuk meneguhkan keselamatan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini memang saya mungkin Bapak Ibu agak kaget, mungkin juga terkejut, tapi juga mungkin ada yang senang, ada yang bahagia karena ini bukan permintaan ya. Saya ada WA banyak, Pak gimana kompre itu apa, terus apa yang mau ditanya, teknisnya bagaimana dan seterusnya. Maka dari itu, mohon maaf kami mengundang Bapak Ibu untuk memberikan sedikit pencerahan, mudah-mudahan bisa menguatkan dan mempersiapkan dengan baik kegiatan kita. Nah, karena tanpa terasa Bapak Ibu sudah berada di pertengahan perjalanan ya. Sehingga mudah-mudahan kok tanpa terasa sih Pak, terasa banget, terasa pegelnya, terasa capeknya, terasa lelahnya. Nah, namun demikian insya Allah semuanya nanti akan ada hikmahnya dan indahnya pada saatnya nanti ya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk itu mari kita awali pertemuan kita dengan sama-sama lafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mari kita dengar arahan, penguatan, motivasi dari Pak Koordinator kita yang terus bersemangat dan menyemangati kita semuanya untuk terus menguatkan dan terus berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan tugas-tugas kita dalam perkuliahan PPG dalam jabatan gelombang atau angkatan yang ketiga tahun 2023. Kami persilakan kepada Pak Khairil. Waktu dan kesempatan disilakan. Baik, Pak Agus Majid, terima kasih. Saudara sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan semua kegiatan PPK kita ini agar teman-teman sekalian dan kita semua sampai kepada akhir yaitu memiliki sertifikat pendidik profesional. Allah mati sendiri.
Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan Amin. segala urusan yang kaitannya dengan PPG kita ini, dan kita sampai kepada tujuan kita, yaitu memperoleh sertifikat pendidik profesional. Amin. Amin. Pak Kusmajid dan teman-teman sekalian, teman prodi, pertama-tama Pak Kusmajid kita ucapkan selamat kepada teman-teman peserta PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2023 ini sudah menyelesaikan serangkaian proses kegiatan PPG, mulai dari pendalaman materi, pengembangan perangkat, dan insya Allah besok akan menghadapi uji kompre guna melanjutkan kegiatan PPI, praktek pembelajaran inovatif. Nah, teman-teman sekalian, untuk sampai kepada tahap PPI tadi itu, kita harus melewati ranjau. Ranjau nih Pak Kusmajid luar biasa ini istilahnya. Ranjau, satu jalan jembatan, tapi bukan jembatan Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim ya Pak. Itu kita lalui untuk mengikuti kegiatan PPI tadi itu. Kalau jalan ini kita tidak bisa lewati, maka secara otomatis learning management system tidak memperbolehkan kita untuk mengikuti kegiatan PPI tadi itu. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, tadi Pak Kusmajid sudah menjawab kepada kita kenapa kita zoom-nya mendadak, karena memang ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum mengerti betul apa saja yang kita lakukan dalam kegiatan kompre ini. Nah, insya Allah kompre ini dilaksanakan besok, teman-teman sekalian, mulai besok dan Jumat dan Sabtu. Satu hari mungkin 5 orang. Jumat Sabtu itu kalau ada yang masih jalannya tertatih-tatih, baru sampai di tengah jatuh, bisa diulangi lagi besok hari Seninnya. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang jatuh di perjalanan itu, Pak Kusmajid. Nah, agar kita tidak jatuh di jembatan tadi itu, kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu nggak usah banyak-banyak. Bapak Ibu sekalian, cukup kita mengerti, memahami apa yang telah kita buat. Tentu saja mulai dari kita mencari masalah yang di pembelajaran satu itu. Cari masalah, eksplorasi masalah, penyebab masalah, masalah kita tentukan apa, kita cari solusinya, eksplorasi solusi, dan kita tentukan solusinya. Setelah itu kita membuat perangkat pembelajaran kemarin. Nah, perangkat pembelajaran itulah nanti yang menjadi bahan kita untuk ujian kompre. Ini hanya sebetulnya semacam konfirmasi ulang. Apa yang pernah kita buat itu, kita pahami atau tidak, kita membuatnya dengan baik dan benar atau tidak. Nah, membuat perangkat itu Bapak Ibu sekalian, boleh Bapak Ibu sekalian menyodorkan yang pakai kurikulum 13 boleh, pakai kurikulum Merdeka, asal kita bisa mempertanggungjawabkan ini loh yang saya buat sesuai dengan langkah-langkah sintak-sintak kurikulum K13. Ini loh kurikulum Merdeka sesuai dengan sintak-sintaknya kurikulum Merdeka. Nah sintak-sintaknya itu, jalan itulah yang harus kita pahami. Misalnya teman-teman membuat perangkat pembelajaran K13. Nah, harus jelas betul KD-nya apa, IPK-nya apa, tujuannya apa, langkah-langkah pembelajarannya kayak apa. Nanti itu yang didiskusikan teman-teman sekalian. Jadi tidak ada sama sekali praktek pembelajaran di situ. Tidak ada. Nah, kalau toh guru, penguji mau memperagakan kita untuk mengajar dengan perangkat yang kita buat, nah silakan. Nah, itu kalau memang ada yang diminta. Tapi insya Allah, nah izin Kaprodi itu jangan diminta karena memang itu tidak ada. Kita hanya konfirmasi ulang yang mereka buat itu sudah benar atau tidak, mengerti atau tidak, difahami atau tidak apa yang mereka buat. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman Kaprodi yang hadir pada hari ini, karena Kaprodi lah yang mempunyai dosen untuk menguji. Nah, teman-teman kita sekarang ini, dalam proses pembelajaran ini kita sudah terpeta sama sekali. Jangan sampai, saya tidak mengatakan membuat mereka sulit, tapi tidak. Jangan sampai kita merasa lebih bisa sendiri daripada guru-guru.
Jangan sampai itu penguji yang kita sarankan Pak Kusmajid kepada teman-teman penguji untuk sampaikan kepada penguji. Ya. Jangan sampai kita sebagai dosen yang menguji lebih pintar dari guru-guru kita sekarang ini. Saya punya keyakinan bahwasanya guru-guru kita ini sudah sangat pengalaman, sudah sangat bagus. Cuma yang masih kurang adalah mereka jarang selama ini kalau mengajar tidak menggunakan perencanaan yang Pak Kusmajidnya. Pembelajaran tidak menggunakan perangkat pembelajaran. Kalau menggunakan perangkat pembelajaran itu ketika nanti ada akreditasi sekolah atau ada pengawas yang datang ke sekolah kita. Supervisi. Nah, supervisi. Atau ada supervisi. Nah, supervisi misalnya bulan depan. Nah, mulai hari ini nih kepala sekolah dan bidang kurikulum sibuk banget itu. Guru dikumpulkan membuat RPP masing-masing selama 1 semester. Nah, begitu akreditasi datang, asesornya datang, supervisornya datang, lihat pas masih utuh banget itu. RPP masih baru fotokopi, belum pernah digunakan. Nah, jangan sampai terulang seperti itu. Kalau teman-teman mengikuti PPG harus mempersiapkan perangkat pembelajarannya. Nah, apakah pembelajaran yang kita buat itu? Itulah yang kita mau konfirmasi teman-teman. Tetapi jangan juga untuk menjalani jembatan itu tadi, jangan membuat kita grogi, membuat kita gemetar, sehingga kaki kita tergelincir. Jangan sampai grogi lah. Jangan sampai grogi, gemetar, jalan di jembatan, padahal jalannya agak mulus. Nah, karena kita ketakutan tergelincir. Nah, jangan sampai juga seperti itu. Saya yakin teman-teman mampu untuk itu dan mampu menjalankan itu. Yang terpenting adalah teman-teman memahami betul apa yang telah dibuat. Saya yakin teman-teman dibimbing oleh guru-guru pamong yang sangat luar biasa dan cukup pengalaman ketika kita membuat perangkat pembelajaran itu. Itu aja Pak Kusmajid. Selamat mengikuti uji komplit. Mudah-mudahan lulus semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairil, Pak Koordinator yang telah memberikan penguatan motivasi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga terjawab sudah sebenarnya kegalauan Bapak Ibu ya dari yang dijelaskan oleh Pak Koordinator. Ya, pada dasarnya sebenarnya seperti itulah ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah galau. Pada dasarnya adalah bahwa uji kompri itu adalah hanya untuk mengetahui sejauh mana daya serap Bapak Ibu selama kegiatan perkuliahan PPG Daljab ini bisa terserap. Dan saya rasa semua materi itu kan kaitannya dengan aktivitas ya keseharian Bapak Ibu di sekolah. Cuma tadi di ujung akhir itu persoalannya karena kadang-kadang sudah ngapal di luar kepala, ketika disuruh mengidentifikasi masalah, disuruh nyari alternatif solusi, ketika menentukan masalah yang dipilih, kemudian dilanjutkan dengan membuat desain pembelajaran atau perangkat pembelajaran. Nah, rata-rata banyak yang ngeblank ya, sehingga agak tertatih-tatih dosen dan guru pamong untuk mengawal. Nah, kerja keras dan upaya keras yang dilakukan oleh Bapak Ibu sudah sampai pada batas maksimal, termasuk juga menyusun rencana evaluasi dan tindak lanjut. Ini pun juga hari ini juga harus diselesaikan kan Bapak Ibu. Malam nanti kan harus mengunggah juga ya. Jadi benar-benar balapan ya, kegiatan beririsan, kemudian padat merayap ya. Di samping itu Bapak Ibu harus di depan kelas ngajar, kemudian juga harus masakin suami atau istri yang begitu macam-macam lah, pokoknya enggak terbayangkan. Namun ya tentunya semuanya insya Allah jika kita jalanin dengan penuh semangat, penuh dengan keikhlasan, rileks, tapi juga serius, maka saya yakin apa yang tadi disampaikan oleh Pak Koordinator bisa melewati jembatan-jembatan yang ada itu bisa kita lalui semua, sehingga tentunya harapannya semua peserta Bapak Ibu sekalian bisa meraih apa yang didambakan, yaitu menjadi guru profesional. Baik, izin Bapak Ibu, ini karena memang nggak banyak slide yang ingin saya tampilkan.
hanya pada dasarnya tadi sudah disimpulkan oleh Pak Koordinator itu sebenarnya ya. Oke, nah sekali lagi ini adalah untuk menjawab kegalauan Bapak Ibu sekalian, tidak saja mahasiswa tapi juga dosen, para dosen mungkin sudah ada yang sudah lupa apa yang harus dilakukan nanti saat melakukan proses uji kompre ya. Oke, izin ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, ini gambar ini supaya aja Pak, Bapak Ibu, supaya menarik, supaya nggak ngantuk aja. Tapi saya rasa sore-sore sudah nggak ngantuk. Ini maknanya apa, Bapak Ibu? Ini maknanya adalah saya menyampaikan seperti pramugari ini. Ya, Bapak Ibu kan berulang-ulang, ya kalau naik pesawat pramugari itu walaupun sudah hafal, Bapak Ibu sudah puluhan kali naik pesawat, tapi pasti diingatkan ya untuk bagaimana mempersiapkan keselamatan di pesawat itu pasti terus diingatkan. Baik. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Jadi hari ini kesempatan ini adalah briefing ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan uji komprehensif telah dipersiapkan dengan baik, ya, berjalan sesuai dengan tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ya. Kenapa begitu? Karena memang Bapak Ibu telah melalui sebuah proses yang panjang untuk sampai pada kegiatan uji komprehensif ini. Nah, yang kedua adalah untuk memperoleh informasi dan kesiapan Bapak Ibu, ya kan, peserta, penguji, dan panitia dalam melaksanakan ujian kompre. Apa hal-hal apa yang perlu disiapkan? Nah, kita tengok di 9 langkah. Mbak, sebentar. Ya, di 9 langkah ini ya, Bapak Ibu. Nah, kita sudah mulai dari langkah pertama, kedua, dan ketiga, yang kemudian dikemas di dalam pendalaman materi, ya, mata kuliah pendalaman materi. Nah, jadi bagaimana waktu itu Bapak Ibu merumuskan identifikasi masalah, eksplorasi penyebab, kemudian penentuan penyebab. Nah, ini sudah, dan kemudian masuk melangkah ke materi berikutnya, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran inovatif. Langkah keempat adalah eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, dan kemudian pembuatan rencana aksi, ya, dan pembuatan rencana evaluasi yang mungkin hari ini ya, sedang berlangsung. Nah, setelah 2 mata kuliah atau 7 langkah yang sudah Bapak Ibu lalui itu, maka di sini ada palang pintu gitu ya. Nah, kalau Betawi itu palang pintu. Kalau Pak Koordinator tadi ada melalui jembatan, ya ada jembatan yang terputus-putus ini merah ini. Nah, ini challenge Bapak Ibu ya untuk hadapi, yaitu apa disebut dengan uji komprehensif ya, ujian komprehensif. Nah, jadi intinya adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu lalui dari langkah 1 sampai langkah yang ke-7 itu bagaimana kemampuan Bapak Ibu untuk menguasai beberapa hal ya di setiap langkah itu. Nah, itu pada dasarnya. Nah, sehingga nanti inilah yang akan menentukan langkah berikutnya, yaitu langkah ke-8 dan langkah ke-9. Langkah 8 adalah pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, atau lebih mudah disebut dengan bingkaiannya adalah praktek pengalaman lapangan atau praktek pembelajaran inovatif. Ya. Sampai nanti pada batas akhir adalah melakukan refleksi akhir dan rencana tindak lanjut ya dengan menyusun atau membuat best practice ya. Nah, dan juga nanti perlu saya informasikan juga dalam kesempatan ini, best practice inilah juga nanti yang akan menjadi bekal ketika Bapak Ibu akan menghadapi UKM PPG, karena ada tambahan dari mulai angkatan kedua nanti yang hari ini juga sudah mempersiapkan untuk mengumpulkan atau mengisi atau mengerjakan ya penyusunan persiapan untuk UKIN. Di antara satu yang tambahannya itu adalah
apa yang disebut dengan studi kasus, ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada uji tambahan satu namanya studi kasus, membuat studi kasus yang mirip dengan best practice saat nanti Bapak Ibu mengakhiri kegiatan PPL itu. Nah, nanti akan kita lalui itu. Nah, sehingga ini informasi awal saja, ya. Nah, jadi di situ adalah komponen untuk UP, namun dokumennya nanti masuk dalam komponen UKIN, begitu Bapak Ibu. Baik. Nah, berikutnya adalah apa itu uji komprehensif. Nah, uji komprehensif adalah merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, ya, menentukan penyebab, menentukan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi, serta kemampuan mahasiswa dalam merancang rencana aksi dan rencana evaluasi. Secara garis besar Pak Koordinator tadi sudah menyampaikan, dan benar adanya bahwa sesungguhnya uji komprehensif itu adalah untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi-materi yang sudah disajikan sebelumnya, dari mulai langkah 1 sampai langkah yang ke-7. Di samping itu adalah uji komprehensif juga dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan literasi numerasi, ya, literasi numerasi, ya, pembelajaran HOTS dan pendekatan TIPEX yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, komponen-komponen itu sesungguhnya sebagai bagian dari tuntutan, ya, yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan, ya, perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran abad 21. Ya, tentunya ini ada menjadi perhatian. Jadi kalau dalam penyusunan perangkat misalkan belum memasukkan komponen-komponen itu, maka itu tentunya masih bisa dicermati kembali. Karena bukan harga mati sesungguhnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan perangkat itu. Nah, ini perlu kami sampaikan juga nanti ketika PPL, apakah misalkan perangkat otomatis. Nah, masih juga bisa direvisi atau bisa diperbaiki sebelum nanti digunakan untuk atau dipraktekkan dalam praktek pembelajaran di kelas masing-masing, ya, di jenjangnya masing-masing. Nah, jadi perlu kami tegaskan bahwa perangkat pembelajaran yang telah Bapak Ibu susun untuk satu perangkat dengan 2 pertemuan itulah yang akan nantinya digunakan atau dipraktekkan di dalam praktek pembelajaran inovatif. Jadi tidak membuat baru, ya, tidak menyusun baru, ya, tapi menerapkan apa yang sudah Bapak Ibu susun ketika melakukan proses, ya, kegiatan perkuliahan dari langkah 1 sampai langkah yang ke-7 dalam skema mata kuliah pendalaman materi dan penyusunan perangkat pembelajaran, ya. Itu yang harus diperhatikan karena ada pertanyaan, ya. Nanti ketika PPL bikin lagi, ya. Jadi perangkat itu hanya untuk selama kegiatan perkuliahan. Tidak, Bapak Ibu, ya. Itulah yang akan diterapkan. Jadi tidak menyusun perangkat baru. Nah, untuk satu siklus berikutnya juga nanti akan kembali seperti langkah awal, yaitu dari mulai pendalaman materi kembali sampai kemudian menyusun perangkat pembelajaran untuk siklus yang kedua, satu perangkat untuk 2 pertemuan, gitu. Nah, sehingga komponen-komponen inilah yang mungkin nanti akan digali lebih jauh oleh para penguji untuk melihat seberapa jauh penguasaan terhadap apa yang Bapak Ibu susun atau yang Bapak Ibu lakukan. Nah, kalau dalam lagu itulah apa yang kau yang mengawali dan kau yang mengakhiri, ya kan? Kau yang membuat dan kaulah yang harus bertanggung jawab, kan, gitu, mempertanggungjawabkannya. Ya. Jadi tidak bergeser ke hal-hal yang lain, Bapak Ibu. Kalaulah ada, itu adalah sebuah pengembangan. Nah,
Kemudian dengan demikian uji komprehensif merupakan proses mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi Bapak Ibu sebelum mengikuti PPL atau praktek pembelajaran inovatif. Nah, inilah hal mendasar dari apa disebut dengan uji komprehensif itu, ya. Dan keuntungan dari Bapak Ibu sekalian bahwa di tahun 2022 mulai kemarin juga ya 2023 itu tidak ada peer teaching Bapak Ibu. Nah, tahun 2021 masih ada peer teaching. Jadi setelah Bapak Ibu nyusun perangkat pembelajaran itu ada proses peer teaching. Nah, sekarang peer teaching tidak ada. Nah, dianggap Bapak Ibu sudah mahir lah, sudah terampil dalam menerapkan. Nah, cuma persoalannya adalah bagaimana Bapak Ibu menguasai ya desain pembelajaran yang telah disusun itu. Jadi para dosen itu mengkonfirmasi terhadap rancangan pembelajaran inovatif, baik itu di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA maupun ya BK ya atau SMK dan seterusnya. Tentunya sesuai dengan kompetensi bidang keahlian masing-masing. Nah, oleh sebab itu kami menguatkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Koordinator bahwa ya tentunya saya yakin bahwa Bapak Ibu itu adalah orang yang ahli di bidangnya, yang sudah mungkin bertahun-tahun menjadi pendidik di jenjang masing-masing, tentunya jauh lebih terampil dan menguasai sehingga tidak perlu ragu, tidak perlu cemas, tidak perlu apa namanya gentar gitu ya. Nah, sedangkan kami sebagai dosen tentunya tidak pernah atau belum tentu banyak menguasai medan lapangan, tapi paling tidak kami secara teoritik kami memahami betul apa yang Bapak Ibu desain, Bapak Ibu rancang. Nah, sehingga dengan demikian ada titik temu ya, manakala Bapak Ibu memang betul-betul bahwa perangkat atau desain pembelajaran itu Bapak Ibu yang membuat dan yang menentukan, yang bisa mencari alternatif solusi dan menentukan solusi yang tepat dan kemudian mampu untuk menerapkan karena ada kajian literatur, ada kajian wawancara, maka ketika Bapak Ibu ditanya ya dikonfirmasi ya, sebenarnya bukan diuji ya, dikonfirmasi, Bapak Ibu tentunya akan mudah dan akan ya gampang lah untuk memberikan jawaban-jawaban itu. Nah, cuman kadang Bapak Ibu karena kesibukannya, karena apa namanya kurang fokusnya, sehingga kadang-kadang banyak yang sudahlah apa adanya begitu ya, atau mungkin asisten atau ajudan atau mungkin malamnya dapat wangsit sehingga ya sudahlah disetor ini. Nah, karena pengalaman dari presentasi-presentasi itu ada keanehan-keanehan yang muncul ya. Nah, itu unggahannya bagus tapi ketika ditanya kok mulai grogi, mulai kebingungan dan seterusnya. Nah, mulai sekarang ya, malam hari ini harus silahkan disiapkan, dibaca kembali ya. Nah, apa yang mungkin KD-nya atau IPK-nya itu apa, rumusan tujuannya, kemudian metode model pendekatan yang digunakan ya, medianya ya, dan lain-lain ya, sehingga nanti Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan begitu. Baik. Berikutnya uji komprehensif materinya mencakup itu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah dikaji kaitannya dengan identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah ya, penentuan penyebab ya, eksplorasi penentuan ya, penentuan solusi dan seterusnya sampai mengintegrasikan antara teknologi informasi dan komunikasi, materi bidang studi, pedagogik ya, atau yang lebih dikenal dengan TIPEK ya, secara keseluruhan dan mencakup dalam 2 set dokumen ya. Kalau dulu 2 set, kalau sekarang mah 1 set. 2 set nanti untuk siklus berikutnya, Bapak. Tapi uji komprehensifnya itu cuma sekali ya, Bapak Ibu. Ya, cuma yang dibuat itu 2 set ya nanti ya. Set pertama ini baru set pertama, artinya siklus pertama atau perangkat pertama saja. Nah, perangkat kedua nanti enggak diuji lagi. Nah, ujinya nanti UKIN ya, Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu selesai PPL, ya kan, siklus 1, siklus 2 ya. Nah, ini adalah hanya untuk penguasaan. Jadi tidak bergeser dari itu. Ya. Misalkan nanti ditanya masalah dipilih apa dulu ya? Eksplorasi penyebabnya apa atau akar penyebabnya apa? Kemudian eksplor alternatifnya apa saja. Terus
Bapak Ibu memilih, kenapa memilih itu? Nah, kenapa memilih media itu, memilih model dan metode itu? Nah, silakan nanti dijawab dengan baik, dengan logis dan ilmiah tentunya ya. Jangan kemudian karena saya dapat wangsit atau karena saya dapat masukan dari tetangga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kenapa kemudian argumentasinya atau datanya diperkuat dengan kajian literatur dan wawancara. Kajian literatur itu adalah biasanya kaitannya dengan keahlian atau para ahli. Jadi yang mengutip atau yang dikutip dari literatur itu adalah pendapat ahli ya yang telah melakukan riset secara mendalam. Nah, namun demikian tetap itu juga perlu dikonfirmasi dari pengalaman-pengalaman ya empiris yang dilakukan oleh teman sejawat, kepala sekolah maupun pakar lainnya, sehingga riset sederhana itu bisa menguatkan argumentasi Bapak Ibu ketika menjawab, sehingga pilihan-pilihan yang Bapak Ibu tentukan itu ada landasan teorinya ya, ada landasan ilmiahnya begitu ya, tidak hanya common sense atau tidak hanya sekadar mendapat bisikan atau masukan dari orang lain gitu, apalagi kalau dibuatkan itu ya. Baik, nah ketentuan uji kompre Bapak Ibu, uji kompre itu nanti Bapak Ibu akan waktunya adalah durasi waktunya adalah 1 JP 50 menit. Nah, pada akhir tahapan penguatan rencana aksi dan rencana evaluasi ya. Jadi pada akhir tahapan itu termasuk muatan-muatan yang berhubungan dengan atau yang bersinggungan langsung dengan perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat, dan juga termasuk materi rencana aksi dan rencana evaluasi yang akan Bapak Ibu lakukan nanti ya. Karena tadi pasti ya Bapak Ibu mendapatkan penjelasan seperti apa bentuknya rencana evaluasi dan rencana aksi dan rencana evaluasi. Ya, ada dalam bentuk jurnal, ada bentuk jurnal refleksi, ada wawancara, ada apalagi observasi, ada artefak dan lain sebagainya. Saya yakin ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memahami itu. Baik, kemudian setiap mahasiswa diuji oleh 2 orang dosen Bapak Ibu dari prodi yang ada, yang keahliannya sesuai dengan bidangnya ya, dan penguji adalah bukan dosen pembimbingnya ya. Artinya kalau di PGSD itu karena kelasnya banyak itu mudah untuk men-share atau mensilang ya, tapi juga kami harapkan di prodi yang hanya satu kelas, satu ID itu bisa disilang-silang, tetapi memang tidak bisa dihindari, kadang tergantung pada penjadwalan ya. Kayaknya ada yang di prodi tertentu itu silangnya itu per tema ya. Jadi nanti misalkan ada identifikasi masalah, tapi ketika explore itu ganti lagi, balik lagi dan seterusnya. Berarti hampir semua mendapatkan kesempatan ya ngajar semuanya ya. Nah, jadi namun demikian nanti diupayakan untuk bisa disilang gitu ya. Seandainya pun terpaksa ada 1-2 yang kemudian tubrukan, ya saya pikir masih bisa ditawaran ya. Kemudian nilai minimal kelulusan Bapak Ibu 70 sebagai persyarat untuk mengikuti PPL. Jadi sebagaimana tadi juga disinggung Pak Koordinator bahwa KKM-nya itu 70 ya. Jadi kalau kurang dari 70, nah Bapak Ibu ketika menjawabnya itu kok nggak meyakinkan, kok belekak-beleku itu apa ya? Kok nggak lancar gitu ya? Karena nanti aspek-aspek lain terkait dengan teknis menyampaikan ide, menyampaikan tanggapan, menyampaikan jawaban itu akan juga memberikan penilaian tersendiri. Nah, sehingga penting bagi Bapak Ibu untuk bisa meyakinkan, untuk meningkatkan rasa percaya diri ya, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada itu dengan dengan jelas, dengan tegas ya, dan meyakinkan begitu. Kemudian uji komprehensif dilaksanakan dengan platform G Suite ya, direkam per mahasiswa. Jadi Bapak Ibu nanti dikelompokkan, admin akan membantu memanggil secara bergantian ke meja penguji. Nah, gitu.
dan tadi sudah disampaikan sehari paling maksimal ya 5 lah begitu. Nah, kemudian kalau nanti misalkan ya Bapak Ibu kurang beruntung dalam artian mungkin kesiapannya kurang dan sebagainya sehingga dinyatakan belum lulus atau belum kepleset, kejebur ya, sehingga belum dinyatakan lulus, maka ada kesempatan satu kali ya, satu kali saja ya. Misalkan besok mulainya tanggal 1-2, nanti perbaikannya di hari Senin ya, di hari Senin. Itu adalah remedial atau perbaikan. Tentunya kami tidak menginginkan hal itu. Kalau bisa lulus langsung ya, sehingga tidak ada remedi, tidak ada ujian ulang, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan perjalanan panjangnya untuk menuju PPL begitu. Nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu kriteria kelulusan tentunya ya. Nah, jadi langsung nanti PPL, jika belum lulus uji ulang 1 hari. Nah, kemudian selesai. Kalau memang hasil perbaikannya, remedinya itu bisa memperbaiki kekurangannya atau bisa menutupi kekurangannya itu, maka nanti bisa lulus dan nanti lanjut ke proses berikutnya yaitu PPL ya. Jadi mungkin hari Senin langsung, kemudian Selasa ya, Selasa atau Rabu itu langsung masuk ke langkah berikutnya, mata kuliah berikutnya, yaitu proses PPL. Berikutnya Bapak Ibu, ini dia. Nah, ini bobot penilaian, langsung kami buka saja ya. Jadi kemampuan mengidentifikasi masalah ya, kemampuan mengeksplorasi penyebab masalah ya, penentuan penyebab masalah, kemampuan eksplorasi penentuan solusi, kemampuan penentuan solusi, dan seterusnya sampai kemampuan mengintegrasikan TPEC dalam proses pembelajaran. Nah, jadi total itu nilai sempurna adalah 100 gitu ya. Nah, namun demikian ya mungkin ya kalau saya itu nilainya malaikat gitu ya, karena pasti setiap orang punya kekurangan ya, ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Di bagian mana ada nilai 10, bagian mana ada nilai 5, bagian mana ada nilai 7 dan seterusnya. Sehingga nanti nilai sempurna itu ya milik Allah SWT. Kenapa? Kalau saya ya, karena manusia adalah tempatnya lemah dan kekurangan, tempat salah ya. Al-insanu ma'al khata' wa nisyan ya, dan tempatnya kekurangan dan tempatnya kelemahan itu ada pada manusia. Nah, itu gambarannya ya Bapak Ibu. Tidak ada hal yang yang aneh, yang asing. Semua ini adalah berproses dari awal hingga hari ini, dan materinya juga ada dalam materi perkuliahan kita yang tiap hari kita bicarakan dan kita bahas bersama. Nah, untuk itu maka berikutnya adalah ini kita sesungguhnya harus baik itu peserta maupun pengawas tadi ya, kita merefleksi bagaimana sebelum dan bagaimana saat ini dan bagaimana nanti sesudahnya. Nah, harapannya semuanya bisa dilalui walaupun mungkin lika-liku panjang, tantangan, hambatan sangat luar biasa, tapi mudah-mudahan ini bisa membuahkan adanya perubahan-perubahan, sehingga nanti apa yang Bapak Ibu harapkan dan cita-citakan untuk bisa menjadi guru profesional itu insya Allah akan terwujud dan terkabulkan. Yang penting memang dibutuhkan kerja keras dan kerja ikhlas Bapak Ibu sekalian, tanpa harus menyalahkan siapa, tapi kita harus sungguh-sungguh untuk bisa menggapai harapan dan cita-cita itu. Saya pikir itu Bapak Ibu hal yang perlu kami informasikan. Mudah-mudahan bisa menjawab semua kegalauan dan kegiatan Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya yang paling penting adalah fokus, konsentrasi, semangat, sehat. Maka semua tantangan, semua apa yang Bapak Ibu hadapi bisa terselesaikan atau bisa kita lewati bersama. Saya pikir begitu Bapak Ibu, informasi yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini untuk kesiapan Bapak Ibu menghadapi uji kompre. Dan tentunya nanti Bapak Ibu tinggal menunggu jadwal ya dari masing-masing prodi melalui admin atau melalui bagian IT. Nanti misalkan
Bapak, siapa nanti besok yang akan tampil duluan, ya. Nah, maka harus siap-siap semuanya. Jadi mulai besok harus on Bapak Ibu, ya, mencermati informasi-informasi. Takutnya nanti, wah masih belum mandi, sudah dipanggil masih di pasar atau sedang dalam perjalanan. Nah, nanti itu yang akan menjadi hambatan untuk kita semuanya. Maka dari itu semuanya harus siap, ya, semuanya harus dipersiapkan. Ya, kalau perlu perangkat-perangkatnya yang sudah beres, ya sudah ini mungkin bisa dikirimkan kepada masing-masing penguji kalau memang sudah ketahuan pengujinya. Tapi kalau belum, maka harus sudah mulai disiapkan file yang mana ketika nanti dipanggil langsung klik muncul, ya. Nah, gitu. Jadi besok itu yang dipresentasikan, yang tunjukkan itu adalah perangkat pembelajaran yang sudah dibuat itu sebagai pengantar untuk konfirmasi. Nah, gitu. 10 sampai 15 menit. Sisanya ada berapa? 30 menit mungkin akan dibagi dua oleh penguji 1 dan penguji 2. Jadi penguji pengkonfirmasi 1, pengkonfirmasi 2 gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah ujian skripsi atau tesis atau disertasi itu sudah ya hal yang tidak asing lagi. Apalagi online ya, Bapak Ibu. Baik, saya rasa begitu. Mudah-mudahan tidak ada bertanya ya. Ya, namun saya berikan kesempatan kalau memang ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, tapi jangan banyak-banyak begitu. Tidak ada ya, Bapak Ibu? Sudah siap ya? Halo? Ya, mudah-mudahan sudah dipersiapkan dengan baik. Ya. Terima kasih kalau memang tidak ada yang bertanya dan semoga semuanya jelas. Dan sekali lagi, kita tentunya segala sesuatu itu kita sudah memang upayakan secara maksimal, ikhtiar maksimal, tapi jangan lupa kita tetap harus memohon kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, karena beliaulah ya Tuhan yang menentukan segala-galanya. Ya, nampak dari kita mungkin sudah sempurna, sudah baik, tetapi ya kalau Tuhan menetapkan ada sesuatu yang kurang, ada satu yang tidak pas, maka bisa saja itu akan melesetkan kita, menggelincirkan kita. Baik, ternyata ada ya. Pak Budi, apa yang mau ditanyakan Pak Budi? Silakan Pak Budi. Pak Sumar, hostnya, Mbak Nadia. Ya. Pak Budi mau raise hand. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan Pak Budi. Belum. Ya. Halo, Silakan, Pak. Pak. Terdengar, Pak? Ya, sudah. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Budi Setiawan dari PPG kelas BK. Ingin bertanya, Pak, berkaitan dengan bobot penilaian, Pak. Di situ bobot penilaian itu salah satu komponennya itu tentang penguasaan materi yang mendukung HOTS. Dan yang kedua, ada penguasaan literasi numerasi. Terus yang ketiga, itu ada kemampuan mengintegrasikan TPACK dalam pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena dalam layanan konseling, terutama kebetulan kan sekarang lagi klasikal, Pak. Nah, untuk penguasaan materi yang mendukung HOTS itu kira-kira kriteria atau area yang masuk ke dalam HOTS tersebut itu apa? Terus yang kedua, di bagian literasi numerasi, kalau literasi jelas, Pak, kita paling tidak
untuk sumber teorinya, bahan ajarnya itu ada pendukungnya. Ya. Tetapi untuk numerasinya yang saya tanyakan. Oh, Dan ya. yang selanjutnya itu mengintegrasikan TPACK-nya itu Ya. untuk di layanan bimbingan konseling itu seperti apa, Pak? Kalau untuk yang poin 1 sampai 7 saya rasa sih sudah cukup jelas, Pak. Oke. Baik, Kira-kira saya itu aja, coba. Pak. Ini Terima pertanyaannya kasih, jadi Pak. berat ya. Ya, pertanyaannya jadi berat ya, ya untuk BK-nya. Dan BK ini agak unik juga gitu ya. Semuanya ada beberapa yang miss. Oke, baik. Nah, Pak Budi, kaitannya dengan literasi numerasi. Pemahaman literasi numerasi yang Bapak pahami apa ya? Untuk semuanya saya rasa nanti juga sudah tahu ya. Ya, jadi kebermaknaan dari materi yang diajari terkait dengan materi dasar, yaitu membaca dan berhitung itu dalam kaitannya dengan praktek kehidupan sehari-hari. Saya rasa entah BK, psikologi, SMK itu pasti, ya pasti. Artinya apa? Meaningful, ya, makna kebermaknaan materi yang disajikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi relevansinya dengan kontekstualitas materi dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Itu yang paling penting. Yang kedua, apakah selama ini BK nggak pernah menyinggung kaitannya dengan penggunaan TIK, teknologi informasi dan komunikasi? Pernah nggak, Pak? Atau mungkin kalau ini kaitkan dengan dampak, kaitannya dengan pemanfaatan TIK. Pernah, Gitu. Pak. Ya? Pernah. Nah, ya itu areanya, Bapak Ibu, Pak ini. Kasus-kasus misalnya terkait dengan kasus yang ada dampak dari penggunaan gadget, misalkan dengan info-info yang ada, kan itu justru banyak yang menimbulkan kasus, terjadi bullying, terjadi pelecehan, terjadi macam-macam, itu kan bisa. Dan itu bisa digali, bisa kelihatan dari kajian teori yang digunakan, dari hasil praktek wawancara yang memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Jadi bagaimana Bapak bisa memberikan argumentasi terkait dengan pemanfaatan teknologi, ya kan, untuk mendukung proses-proses bimbingan individu maupun kelompok, kan, gitu. Itu kan bisa. Dan juga terkait dengan tadi kebermanaan masalah-masalah yang real, yang aktual di dalam kehidupan. Itu sesungguhnya ya makna atau hakikat dari literasi numerasi. Jadi literasi numerasi itu jangan dipenggal sebelah-sebelah, Bapak Ibu. Kalau sebelah-sebelah ya akhirnya pemahamannya nggak pas. Tapi bagaimana manfaat dari keduanya itu dalam relevansinya kehidupan sehari-hari peserta didik kita. Bisa dipahami, Pak? Izin Pak Kusmajid biar nambah sedikit. Silakan Bapak, silakan Pak Koordinator. Ya, Pak Heri. Makasih Pak Kusmana ya dari BK. Pak Budi, Pak Budi, Pak. Pak Budi Setiawan. Ya, Pak Budi Setiawan, ya. Ya, makasih Pak Budi. Gini, memang untuk bimbingan konseling, PAUD dan vokasi tadi yang sudah disinggung Pak Kusmajid adalah SMK kejuruan itu, memang punya karakteristik sendiri untuk penilaiannya dan juga termasuk karakter sendiri untuk proses penyelenggaraan PPG-nya. Nah, cuma yang ditanyakan tadi ada 3 komponen tadi, area hots-nya di mana sih untuk BK gitu. Nah, kalau area hots-nya teman-teman yang di SD atau mata pelajaran itu kan kelihatan dari IPK-nya. Indeks pencapaian kompetensinya kelihatan. Dan cara mencapai dengan tujuan pembelajarannya sangat jelas, ada ABCD-nya, ada sama dengan BK sebetulnya, ada audiennya, ada behaviornya, ada kondisinya dan ada deklinnya. Nah, kalau hots di sini Pak Ari, bagaimana kita merangsang siswa yang mengalami masalah, baik masalah itu dilayani dengan pelayanan individu maupun pelayanan kelompok yang diserahkan oleh Pak Kusmajid tadi adalah mengajak mereka untuk berpikir kritis. Ya. Apa yang mereka lakukan itu benar atau tidak, keliru atau salah. Nah, itu kan juga menjadi bahan pertanyaan teman-teman. Nah, ini harusnya Prodi BK, mudah-mudahan Ibu Asni ada di sini atau Mbak Eka ada di sini, bisa menularkan kepada dosen-dosen pengujinya. Ini sebetulnya hampir sama saja, cuma
konteksnya yang berbeda. Kalau konteksnya teman-teman PGSD maupun guru mata pelajaran itu adalah hasil belajar. Nah, tapi konteks kita bagaimana menyelesaikan masalah dengan pelayanan. Nah, pelayanan itu dengan pertanyaan-pertanyaan, mulai dari yang mudah difahami oleh peserta didik, dan bagaimana cara mengajak peserta didik yang dilayani itu dengan berpikir kritis. Nah, itu course-nya BK. Yang kedua adalah betul Pak Kusmadi tadi, Pak Budi, kita memahami numerasi dan literasi itu jangan hanya angka dengan kalimat. Numerasi sangat bisa loh. Di situ kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam pelayanan BK itu bentuknya kualitatif. Nah, dari kualitatif itu untuk mengatakan ini bagus atau tidaknya ada ukuran numerasi nggak? Ada grade-grade-nya nggak? Nah, itu kita bisa gunakan Pak di BK. Dan terakhir tentang TIPAX. Nah, betul Pak Kusmadi, teknologi pedagogic content knowledge ini bukan hanya dalam proses pembelajaran, tapi juga pelajaran BK. Perlu teknologi. Misalnya, mencari kejujuran siswa. Kalau ditanya bolak-balik aja, diam, nggak ngaku aja, meskipun mereka udah ada bukti, ya pasti aja itu. Nah, bagaimana tekniknya? Ada teknik-teknik yang dilakukan oleh BK, menggali informasi itu dengan menggunakan teknologi. Itu sebetulnya tujuan ke sana, tapi implementasinya betul Pak Kusmadi. Sekarang perundungan ini hampir 64% terjadi di seluruh sekolah. Mulai dari tingkat dasar sampai kepada SLTA. Nah, bagaimana kita cara menggunakan teknologi itu bisa agar jangan sampai disalahpahami, disalahgunakan oleh peserta didik. Nah, ini pertanyaan bagus Pak Kusmadi. Nah, kita juga harus berdiskusi dengan teman-teman dari BK. Yang terakhir adalah karena ini kekhususan PAUD, BK dan vokasi tadi itu, hampir komponennya untuk menilai itu komponen pembelajaran semua Pak Budi. Ya. Jadi insya Allah ini tidak akan mengurangi dosen-dosen harus di briefing dulu nih oleh Bu Asni agar memahami ini dengan baik. Itu Pak Kusmadi, itu Pak Budi jawaban baik, kita. Baik Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hairi dan penguatannya terkait dengan pertanyaan Pak Budi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Budi. Oke, baik. Bisa, Pak. Selanjutnya Pak Kusmana, monggo. Ini dari BK juga nih. Silakan Pak. Ya Mbak. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada suara saya? Waalaikumsalam. Ya, Pak Kusmana. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari BK SMP 63 Jakarta. Untuk materi tadi cukup jelas. Namun ini keseluruhannya di Jakarta ini posisinya momennya ASS Bapak Ibu, Bapak dosen. Ini bentar, ini ada gangguan. Nah, untuk waktunya bagaimana, kan itu harus ada peserta didik sementara sedang ASS, asesmen semester akhir. Ya, itu aja Bapak, mohon petunjuk. Ya, baik. Baik Pak. Ya, jadi ini kaitannya jangan uji kompre Pak. Jadi uji kompre ini kan hanya 2 hari ya, hari besok, Jumat dan Sabtu. Ini kaitannya dengan uji kompre ya Pak ya. Iya, betul. Terus nanti kalau PPL, PPL ya, jadi PPL itu Bapak Ibu itu nanti kan praktek konseling ya, individu dan biasanya ini ditetapkan ya, individual dulu, nanti yang siklus kedua kelompok atau bagaimana itu tergantung teknis, nanti ada penjelasan khusus dari prodinya. Nah, jadi nanti bisa di setting waktunya Pak, karena memang tidak tiap hari ketemu kan gitu ya. Jadi tidak seperti mengajar ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang sudah nanti diatur sesuai dengan jadwal yang ada ya. Jadi satu perangkat kapan nanti pertemuan pertama, pertemuan kedua, seperti itu Pak. Nah, pengaturannya seperti itu. Nah, jadi ada izin dua. Pak Kusmadi memperkuat.
Ya, Silakan. Pak Kusmana, yang ditanyakan untuk kompre atau untuk PPL? Yang tadi, Untuk yang sekarang kompre lagi. dan PPL Nah, nanti sesuai kan dengan saya, tanggal 8, izin Pak sebentar, ini kan berlanjut nyampe tanggal 8 Desember, itu kan ada agenda PPL. Nah, 8 ini Ya. baru class meeting. Seminggu setelah itu kan libur oke, begini, saya panjang jawab ya. aja. Baik. Saya pahami, Ya. Pak, saya pahami. Ya, ya. Untuk Terima uji kasih. kompre tidak diperlukan murid. Mohon ke Kaprodi BK. Iya. Tadi seperti yang saya awal katakan, hanya mengkonfirmasi perangkat yang Bapak Ibu buat. Ya, baik. Terima kasih. Nah, itu Hmm. tidak perlu murid. Yang kedua adalah, mohon maaf, suka tidak suka, mau atau tidak mau, PPL ini harus dilaksanakan dengan adanya murid. Terjadi pembelajaran yang real, tidak imajinatif, tidak ngarang-ngarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, apalagi Jakarta, saya agak keras sedikit, Pak Kusmajid. Dan Ya, sekarang Pak. juga adalah masalah sudah terhindar atau tidak terlewati masa-masa sulit kita kemarin dengan musibah dan wabah COVID. Ya, Bayangkan teman-teman saudara yang dahulu mengikuti PPG dalam kondisi COVID itu, mereka mencari murid sendiri bukan sekolah, meskipun sekolah itu jam belajarnya ada, tapi murid tidak ada lewatnya Zoom. Mereka mengumpulkan murid, memanggil, minta orang tuanya datang ke posyandu untuk diajarkan. Nah, ini saya agak keras sedikit ini karena murid. Apalagi teman-teman kelas meeting. Teman-teman kan tidak menggunakan seluruh kelas untuk dilakukan pelayanan. Hanya yang bermasalah. Ya. Nah, itu benar pertanyaan-pertanyaan seperti itu jangan diulangi lagi, teman-teman. Mohon maaf, orang BK bisa menyelesaikan orang, tapi tidak bisa menyelesaikan diri sendiri. Baik. Saya mengajar di BK ini mulai dari BK ada BK di Bangka. Baik. Baik, terima kasih. Oke. Jawabannya. Terima kasih Pak Khairi, cukup jelas ya Pak Kusmana. Ya, jadi begitu. Apa yang disampaikan Pak Koordinator itu fakta dulu pas kebetulan libur Bapak Ibu. Nah, jadi dari awal ya peserta harus konfirmasi dengan kepala sekolah, dengan orang tua murid, dengan siswanya untuk hadir gitu ya. Karena ini adalah sudah komitmen bersama gitu dan itu bisa dilaksanakan. Apalagi kalau masih dalam proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, ya saya rasa tidak ada hambatan lah, itu bisa dilakukan ya. Maka dari itu, ini juga kaitannya dengan bagaimana Bapak Ibu melengkapi kompetensi sosial ya. Jadi bagaimana berkomunikasi, berinteraksi ya, berkoordinasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan orang tua murid dan siswa itu sendiri. Saya rasa begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya dan mudah-mudahan niat kita, upaya kita untuk melewati satu challenge pertama yaitu uji kompre itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan panduan yang ada, jadwal yang ada, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa melewatinya dengan baik dan bisa lanjut ke langkah berikutnya sehingga harapan dan cita-cita kita bersama untuk wujudkan guru profesional itu bisa dijawab. Siap, Bunda. Ya. Nah, sebelum kita tutup, ini ada iklan dari Wakil Koordinator, tambahan informasi dari Bunda Dr. Chandrawati. Silakan. Iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Koordinator dan Bapak Sekretaris PPG. Kenapa saya ingin ikut di dalam kita hari ini, sore ini, karena memang khususnya Pak Ud yang memang sudah menyelesaikan artinya kegiatannya tadi jam iya, tadi pada siang hari dan jam 3 ini mereka ikut sosialisasi, begitu juga peserta PPG yang lain. Nomor 1, kita tetap semangat dan yakin bahwa apa yang diberikan oleh Bapak dosen, Ibu Pamong, Guru Pamong itu sudah maksimal. Nah, mungkin yang dari Pak Ud perlu Ibu atau Bunda infokan bahwa memang seperti tadi teman-teman dari peserta lain, dari SD dan sebagainya, menanyakan tentang materi
seputar numerasi, literasi, pedagogik, yang hot, yang STEM, yang tepak, yang mana. Mudah-mudahan yang PAUD itu dia tidak bingung Pak Hairil, karena memang kita kan waktunya cepat sekali untuk menganalisis, untuk mentransfer ilmu itu dengan waktu yang pendek, tapi mudah-mudahan mereka bisa. Khususnya PAUD, karena sinonimnya tadi yang Pak Ketua bilang, BK, kemudian PAUD, dan yang khusus itu memang dalam tanda kutip punya spesifik sendiri. Nah, untuk itu yang dari PAUD, yang sudah dijelaskan tadi terakhir, dia kan gini Pak, worry, takut kompre ini kok sulit. Bagaimana Bu? Nah, tadi udah dijelaskan oleh Pak Kusmajid dan Pak Hairil, anak-anakku, mahasiswaku PAUD, semangat dan pahami semua itu dengan baik. Apalagi tadi nih penanya terakhir, bagaimana konten itu dinilai ada hotnya? Nah, kan seru kan? Nah, kalau di PAUD itu mereka udah tahu tuh, yang namanya hot itu dari mereka menentukan rencana aksi saja, dia udah tahu nih, hot apa STEM apa tepak. Gitu. Informasi untuk menyemangati ya. Sukses. Yakin, konfirmasinya bisa, baik semua jenjang. PAUD, SD, SMK, dan semuanya. Sukses sampai besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda, luar biasa. Ya. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan apa sampaikan Bunda menjadi juga pencermatan kita semuanya. Dan sekali lagi tidak perlu gelisah, tidak perlu galau. Ya, hadapi dengan baik, ya, hadapi dengan sungguh-sungguh, serius, ya, tidak perlu cemas, karena semuanya sebenarnya sudah dipelajari atau sudah dikaji oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga berjalan dengan baik dan disiapkan dengan baik semaksimal mungkin sehingga Bapak Ibu bisa melewati jalan ini dengan selamat, dengan sukses, dan bisa melangkah laju ke tahap berikutnya. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semuanya Bapak Hairil. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Bu Chandrawati. Mas Majid, jangan takut sama saya, Bapak Ibu sekalian. Suara saya memang begitu. Iya Bu, Pak. Orang seberang. Nggak usah takut. Siap. Pak dosen Hairil. Orang NTT ini Bapak nih. Semangat. Terima kasih Bapak. Lain ya teman-teman, biar kita lulus kompres semua Bapak Ibu. Amin. Semua ya. Bapak Ibu. Semua ya. Buku lagi nanti lancar semuanya. Sukses semuanya. Kita mengirim ke ibu karena download dokumen lah. Terus kelangsungan. Terus saya lulus semuanya ya. Amin. Mohon maaf saya izin live. Aku nilai sama semua. Amin. Semuanya Bapak Ibu. Nanti saya. Terima kasih. Lima kesininya. Tapi jam 5 mau kasih cemilan apa? Terima kasih. Izin live Bapak Ibu semua. Izin live Bapak Ibu. Izin live Bapak Ibu. Sedikit. Izin live Bapak Ibu semua. Gimana sih matinya ini? Udah. Apa saya?